Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Novelina Saputri, NPM 2459201052. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan UTS mata kuliah Manajemen Keamanan Sistem Informasi dengan berjudul Simulasi Insiden dan Analisis Manajerial Keamanan Informasi pada Kasus Peretasan Akun Seller E-commerce. Kasus ini membahas bagaimana sebuah akun seller pada platform e-commerce dapat diretas oleh pihak tidak bertanggung jawab dan bagaimana dampaknya terhadap perusahaan seller maupun pelanggan. Terus di bagian 1 penjelasan perusahaan. Perusahaan dalam simulasi ini bergerak di bidang e-commerce atau marketplace online. Perusahaan menyediakan platform digital yang digunakan oleh seller untuk menjual produk kepada pelanggan melalui aplikasi maupun website. Seluruh proses bisnis perusahaan dilakukan secara digital, mulai dari login, akun, pengelolaan produk, transaksi, pembayaran, hingga pencairan dana hasil penjual. Karena seluruh aktivitas bergantung pada teknologi informasi, maka keamanan sistem dan perlindungan data menjadi hal yang sangat penting. Terus ada aset informasi utamanya itu meliputi data akun seller. Data akun seller itu berisi username, password, nomor telepon, email, alamat toko, rekening bank, serta historis aktivitas seller. Terus yang kedua tuh ada sistem marketplace, merupakan sistem utama yang digunakan untuk mengelola transaksi jual beli, pengelolaan produk, pembayaran, dan komunikasi antara seller dengan pembeli. Terus ada database produk, itu berisi informasi produk seperti nama barang, harga, stok, foto produk, dan deskripsi produk. Terus yang keempat ada data transaksi, itu berisi riwayat pembayaran, pengiriman, pembelian, pelanggan, dan laporan keuangan. Terus yang kelima itu ada infrastruktur server. Itu digunakan untuk menjalankan aplikasi e-commerce dan menyimpan seluruh data perusahaan. Yang keenam ada sistem pembayaran. Sistem pembayaran itu sistem yang terhubung dengan payment gateway dan rekening seller untuk proses pencairan dana transaksi. Apabila salah satu aset tersebut mengalami gangguan atau serangan, maka operasional perusahaan dapat terganggu dan menimbulkan kerugian besar. Terus selanjutnya ada bagian 2 penjelasan insiden. Insiden yang terjadi dalam kasus ini adalah petasan akun seller pada platform e-commerce. Pelaku berhasil mengambil alih akun seller melalui metode phishing dan pencurian password. Setelah berhasil masuk ke akun, pelaku mengubah informasi produk, memanipulasi harga barang, serta mengalihkan hasil transaksi ke rekening lain.
seller tidak dapat mengakses akun mereka dan pelanggan mulai melaporkan adanya perubahan produk yang mencurigakan. Tim keamanan perusahaan kemudian melakukan investigasi dan menemukan adanya aktivitas login tidak sah dari lokasi yang berbeda. Terus, karena kurangnya memahami ancaman phishing, seller memasukkan username dan password pada website palsu tersebut. Setelah mendapatkan kredensial login, pelaku berhasil masuk ke akun seller dan melakukan berbagai tindakan seperti mengubah harga produk, terus menghapus beberapa produk, selanjutnya mengubah rekening pencairan dana, selanjutnya melakukan transaksi ilegal menggunakan akun seller untuk penipuan. Akibatnya, seller kehilangan akses akun dan pelanggan mulai melaporkan aktivitas integritas setelah menemukan adanya login dari lokasi yang tidak biasa. Terus selanjutnya bagian ketiga itu ada kronologi kejadian. Kronologi kejadian insiden dimulai pada pukul 8 pagi ketika seller menerima email phishing. Pada pukul 9, seller memasukkan username dan password pada website palsu. Kemudian pada pukul 10, pelaku berhasil login ke akun seller. Setelah itu, pelaku mulai memanipulasi data produk dan mengubah rekening pencairan. Pada siang hari, pelanggan melaporkan mulai adanya perubahan harga yang tidak wajar. Seller juga tidak dapat login ke akun mereka. Tim keamanan perusahaan lalu melakukan investigasi dan akhirnya mengunci akun sementara untuk mencegah kerugian lebih besar. Terus selanjutnya bagian 4, analisis risiko. Berdasarkan hasil analisis insiden ini memiliki tingkat risiko tinggi atau high risk. Hal tersebut karena kemungkinan terjadinya cukup besar dan dampaknya sangat merugikan perusahaan. Beberapa kerentanan yang menyebabkan insiden di antara lainnya itu tidak adanya multifaktor authentication atau MFA, seperti paspor seller yang lemah, kurangnya edukasi keamanan siber, monitoring keamanan yang belum optimal, tidak adanya pembatasan login yang mencurigakan. Dampak yang ditimbulkan meliputi kerugian
finansial, gangguan operasional, penurunan reputasi perusahaan, menurunnya kepercayaan pelanggan, potensi masalah hukum. Karena itu, perusahaan perlu melakukan peningkatan keamanan secara menyeluruh. Terus selanjutnya ada bagian 5, analisis kontrol keamanan. Itu kontrol keamanan dibagi menjadi 3 bagian, itu kontrol preventif, detektif, dan korektif. Kontrol preventif bertujuan mencegah terjadinya insiden. Contohnya ada penerapan MVA, penggunaan password yang kuat, edukasi keamanan siber, filter email, phishing, pembatasan login akun. Kontrol detektif bertujuan mendeteksi aktivitas mencurigakan. Contohnya monitoring login tidak wajar, log aktivitas pengguna sistem, notifikasi keamanan, monitoring perubahan rekening, sedangkan kontrol korektif bertujuan memulihkan kondisi setelah insiden. Contohnya itu ada mengunci akun yang diretas, reset password, pemulihan data, investigasi digital forensik, pemulihan akses seller. Terus selanjutnya ada bagian 6, itu rekomendasi manajerial. Itu berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan perusahaan. Pertama itu perusahaan perlu meningkatkan sistem monitoring keamanan secara real time. Ketiga, pertama, perusahaan harus mewajibkan pengguna multifaktor authentication pada seluruh akun seller. Yang kedua itu ada perusahaan kedua meningkat sistem monitoring keamanan secara real time. Ketiga, perusahaan harus melakukan pelatihan awareness keamanan siber secara rutin kepada seller dan pegawai. Keempat, perusahaan perlu membuat SOP penanganan insiden keamanan informasi yang lebih jelas. Kelima itu ada perusahaan disarankan melakukan audit keamanan secara berkala untuk mengetahui kelemahan sistem. Selain itu, perusahaan juga perlu meningkatkan investasi pada teknologi keamanan informasi agar mampu menghadapi ancaman siber yang terus berkembang. Terus pada kesimpulan dari kasus ini adalah bahwa keamanan informasi memiliki peran yang sangat penting dalam industri e-commerce. Kelemahan pada sistem keamanan akun dan rendahnya kesadaran pengguna dapat menyebabkan terjadinya peretasan akun seller yang berdampak besar terhadap perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan teknologi keamanan, tata kelola keamanan informasi, serta edukasi kepada seluruh pengguna agar risiko serangan siber dapat diminimalkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.